Baik, kita akan bahas terkait dengan fungsi sebagian-sebagian, ya, fungsi sebagian-sebagian. Kita sudah bisa nebak bahwa fungsi sebagian-sebagian ini kita mempunyai sebuah fungsi, ya. Misal kita mempunyai sebuah fungsi f(x) sama dengan jadi dia memiliki beberapa syarat, ya, lebih dari satu. Misal f(x) sama dengan ax plus b, gitu ya, dan kita punya gx plus h, misal seperti itu. Nah, di fx sama dengan ax plus b dia memiliki syarat, misal x-nya lebih besar dari berapa, 1 misalnya, kemudian gx plus h-nya x-nya kurang dari 1. Nah, artinya apa? Artinya fx sama dengan ax plus bx dengan x-nya lebih besar 1 itu hanya berlaku untuk yang di atas, ya. Kemudian untuk yang di bawah, ya, fx sama dengan gx plus h atau x kurang dari 1 itu nilainya adalah yang bawah. Jadi dia disebut dengan fungsi sebagian-sebagian karena ini adalah sebagian dari fungsi, gitu ya. Kemudian yang ini juga sebagian. Sehingga daerah daerah domainnya, daerah asal dan juga daerah hasilnya juga sebagian-sebagian, ya. Jadi untuk yang pertama ini dia merupakan daerah asal dari yang pertama. Ketika ini dimasukkan ke sini itu menjadi RF untuk daerah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yaitu yang ini, ya. Ini merupakan DF dari yang kedua. Nah, ketika ini dimasukkan ke sini itu nanti akan menjadi DF yang kedua. Gitu ya. Nah, contohnya adalah yang ada di modul, ya. Kita punya fx sama dengan berapa? Fx sama dengan nilainya min x, kemudian yang kedua adalah 1, kemudian yang selanjutnya adalah x. Nah, fx min x itu syaratnya adalah x kurang dari 0, kemudian yang kedua syaratnya adalah 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1, kemudian yang ketiga adalah x lebih besar sama dengan 1. Nah, dari sini jelas, ya, dari sini jelas bahwa ini merupakan DF, ya. Kemudian ini juga DF, ya. Nah, kemudian ini, ya, ini juga DF. DF yang mana, ya? Kalau yang hijau ini berarti DF-nya milik fungsi fx sama dengan min x, ya, berarti kita DF1 gitu, ya. Kemudian yang kuning ini DF2 misalnya. Kemudian yang biru itu DF3. Kuning miliknya yang ini, ya, biru miliknya yang ini. Jelas, ya, itu DF-nya. Tinggal tugas kalian merepresentasikan DF ini dalam bentuk interval, ya. Kurang dari 0 artinya berarti dia selang terbuka dari 0, ya, di sini. Berarti kalau terus, ya, kurang dari 0 terus berarti sini minus berapa? Minus tak hingga, ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya untuk yang bawahnya. Untuk yang bawahnya berarti DF itu berarti selang tertutup, ya. Selang tertutup dari 0, ya, koma. Ini terbuka berarti. Oh, sorry, ini selang tertutup harusnya kok terbuka. Ya, salah. Nah, ini adalah selang tertutup, nolnya ikut. Kemudian koma selang terbuka dari 1. Jelas, ya? Ini DF-nya. Kemudian untuk yang ketiga lebih besar sama dengan 1, berarti satunya masuk enggak? Satunya masuk, ya. 1 selang tertutup, koma tak hingga. Nah, berarti itu DF-nya. Sekarang RF-nya, ya. RF untuk yang hijau, ya. RF, misalnya kita tulis di sini,
RF untuk yang pertama hijau sama hijau ya. Jadi kita masukkan saja ke sini, ke ini ya, daerah asal ini ya, kita masukkan ke sini. Nah, ketika X-nya min tak hingga, berarti hasilnya berapa? Tak hingga kan? Nah, ketika X-nya 0, hasilnya 0. Ketika X-nya min 1, berarti hasilnya 1. Sehingga RF-nya ya, selang kirinya adalah 0-nya tidak masuk ya, 0. Kemudian selang kanannya selalu positif, yaitu tak hingga ya, jelas ya. Kemudian yang kuning kita masukkan saja ini ke sini. Nah, ternyata berapapun yang dimasukkan nilainya tetap sama, yaitu RF-nya sama dengan berapa? 1 ya. RF-nya sama dengan 1. Kemudian kalau 1 berarti dia tidak memiliki interval atau selang ya. Ya kan, karena dia nilainya adalah 1. Jadi kalau kita gambarkan berarti bentuknya seperti ini. Timbunan 1 ya. Nah, kemudian yang biru. Nah, yang biru berarti kita masukkan saja ke sini ya. Kita masukkan ke sini, berarti RF-nya sama dengan berapa? RF-nya kita masukkan saja. Kalau 1 dimasukkan 1, kalau tak hingga dengan tak hingga, berarti nilainya sama ya. 1, 3. Nah, jelas ya sekarang bagaimana mencari DF dan mencari RF untuk fungsi sebagian-sebagian. Nah, selanjutnya kalian tinggal bisa menggambarkan tuh ya, menggambarkan. Ya, kalau di modul sudah ada sebetulnya. Ini saya menjelaskan lagi ulang di modul ya. Kita punya garis kartesian. Ya. Sini adalah X, di sini adalah Y. Gitu ya. Kemudian fungsi pertama seperti ini gambarnya ke atas. Ya. Berarti ini berarti X apa? X kurang dari 0 ya. Di sini adalah gambar untuk Fx sama dengan minus X. Nah, kemudian selanjutnya ini 1 di sini ya, yang nilainya 1. Ini 1. Biar enak gambarnya kuning misalnya. Ini 1. Dia sampai lurus seperti ini sampai nilai 1. Yaitu ini adalah gambar Fx sama dengan 1. Nah, ini ya, ini itu disebut RF. DF ya, salah lagi. Kemudian ini daerah yang ke atas ini dari 0 sampai 1. Oh, itu ya, 0 sampai 1 disebut dengan RF. 1 disitu. Ini ya, bukan itu, tapi ini, sorry. Ini, oh ini salah ya, saya salah nyebut tadi. Nah, ini ya, dari 1 sampai 1 garis lurus itu disebut sebagai RF atau daerah hasil. Kemudian gambar yang selanjutnya dari 1 dia naik ya. Nah, ini adalah grafik yang ketiga, yaitu Fx sama dengan X, di mana X-nya harus lebih besar sama dengan 1. Nah, ini sampai sini ya. Sampai terus ke sana itu disebut sebagai DF ya. Kemudian dari gambar ini sampai gambar ini naik terus ke sana itu disebut sebagai RF. Begitu juga yang ini ya. Ini sampai sana terus gitu ya. Terus ya ke sana sampai minus tak hingga. Ya, itu disebut sebagai apa? DF. Dan ini naik ya, naik terus. Itu disebut sebagai RF untuk yang biru ya. Ini R ya. Nah, begitu ya, jelas ya bagaimana cara mencari DF dan RF untuk fungsi sebagian-bagian. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, silahkan untuk bertanya di grup ya. Yang bertanya juga akan mendapat poin plus, yang menjawab juga akan mendapat poin plus ya. Terima kasih.